Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini pengen nunjukkan di mana sih engine stoppernya Suzuki NX2. Jadi ini blok mesinnya. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Engine stoppernya harusnya sih dari bawah ya, biar ganjolnya lebih banyak, tapi karena penulis sulit untuk mencapai, cuma bisa dari atas, ya wis harus gini. Ini kalau posisi standar tengah, besinya ini akan nempel ke bawah, akan rapet gitu. Nah kalau dari bawah rongganya banyak besar ya, tapi kalau dari atas ya kayak gini. Ini menulis mau coba kasih jenenge ganjel yang lebih tebel, sulit ya, diongkek juga sulit ya, wis terpaksa coba satu gini bisa nempel lama ya, karena memang defaultnya gitu. Nanti kalau rasanya di jalan penulis akan jelaskan kemudian ya. Terus ini motornya penulis sudah pakai pro kapasitor juga di sini. Terus mana lagi? Ya wis, untuk bensin di sini yang kelihatan nggak? Satu lagi di selang di kabel busi ya. Di sini kelihatan nggak? Ada lah pokoknya kabel busi dipasang satu. Terus sama di bawah jok ada satu lagi, jadi ini pakai 3. Untuk feelingnya ya nanti penulis ceritakan waktu jalan aja ya. Wes, ini buka bautnya sederhana, baut ini sama kuncian ini pakai model seperti ini ya. Kalau mau masang diginikan, terus untuk melepas ininya ditekan lagi jadi masuk. Kalau mau melepas ditekan jadi masuk seperti ini ya. Wes gitu aja lah. Wes, penulis pasang lagi, nanti penulis teruskan reviewnya di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sudah di jalan, sudah pakai suspensi belakang yang diganjal. Rasanya gimana? Suspensi belakang ini rupanya olinya masih kurang banyak, sehingga masih terasa getaran yang cukup banyak ya dari belakang ya. Jadi sentakannya cukup heboh ya. Kalau untuk boncengan sih pas, mungkin sudah kena pelumasnya. Kalau untuk sendirian gini kayaknya masih nggak terjangkau ya, pelumas oli yang ada di dalam suspensi belakang. Jadi 766 itu nggak rekomendasi ya. Terus efek diganjal gimana? Efek diganjal ya itu tadi, getaran kecil-kecil jadi makin terasa, tapi getaran besarnya jadi hilang. Jadi sekarang sentakan suspensi jadi terasa lebih empuk ya. Iya memang trade off ya melakukan ganjal stopper gitu. Kalau yang diganjal itu getaran kecil-kecil jadi lebih terasa, karena ya memang nggak ada buffer lagi. Tapi efeknya yang getaran besar-besar jadi lebih minim karena nggak ada buffernya, nggak disimpan dulu ya tenaganya, terus baru disentakkan semua. Jadi secara keseluruhan ya tetap lebih nyaman lah ya, lebih nyaman kalau diganjel.
Jadi kalau jalan pelan emang lebih kerasa, tapi kalau jalan kencang wah wis jauh lebih nyaman ya, lebih enak gitu. Jadi tinggal dipilih mau jalan kencang apa jalan pelan. Kencang itu maksudnya di atas 30 km per jam. Kalau pelan sekali jalan 10-20 gitu, ini permukaan jalan kerasa jeruk. Terus kalau permukaan jalan kencang gini, walau jalannya nggak enak ya, sentakan ke pinggang jauh lebih minim ya. Walau karena penulis ganjalnya cuma satu ya, masih masih kurang ya, harus diganjal lebih banyak harusnya ya. Wes itu aja ya. Terus efek pro kapasitor gimana? Penulis itu sebelumnya masang pro kapasitor itu rupanya ada yang salah. Jadi yang di kabel busi salah, yang di selang bensin juga salah. Nah, setelah pasang ulang, penulis revisi, sekarang masangnya lebih bener. Lebih bener apa kerasa? Agak sulit ngomong kalau kerasa gitu, soalnya biasanya efeknya baru beberapa waktu baru terasa ya, nggak langsung. Tapi rasanya sih kayak sudah lebih ganas ya. Sayangnya ini penulis nggak bisa lihat top speed, jarum speedonya putus ya. Berdasarkan dasar itu agak susah memperkirakan, susah untuk lihat. Mungkin bisa kalau lewat videonya kameranya dizoomkan ke speedometer, tapi bisa tak saya sebentar. Ini yang jelas sejak ganti belt dan juga ganti roller, responnya jadi agak beda nih ya. Jadi lebih lebih nggak spontan. Jadi waktu pertama itu kayak ngeden gitu ya, gitu ya. Padahal sebelumnya nggak ngeden, nggak gitu. Entah apa yang berubah. Mungkin rollernya jadi lebih berat kah? Atau panjang beltnya berubah kah? Jadi kalau panjang belt berubah ya tentu rasionya juga berubah ya. Jadi biasanya gini enggak cuma ngeden gitu ya, tapi sekarang jadi ngeden kok. Cuma top speed kayaknya nambah. Entah berapa nambah top speednya ya. Tapi ini juga masih jalan 90 ya. Entahlah yang mana yang salah, beltnya atau rollernya ini. Karena barangnya nggak ori, bengkelnya nggak sedia yang ori. Walau ngomongnya kualitasnya lebih tinggi dari ori. Ya yang jelas feelingnya sih jadi lebih kuat ya terakannya karena perubahan kapasitor tadi. Tapi mungkin baru terasa lebih jelas nanti ya. Ya uslah, nulis akhiri dulu. Yang jelas sekarang untuk jalan kencang ini sudah makin enak.
Jadi walau hanya diganjal selembar sudah lebih enak. Terus rem belakang juga sudah penulis ganti. Bengkelnya kebetulan jualan yang ori. Jadi sekarang rem belakang sudah pakai orisinil. Sebelumnya pakai KNZ. Wah, KNZ itu gak pakem sama sekali. Jadi sekarang wis pakem rem belakangnya, wis enak lah. Kayaknya lebih pakem daripada rem belakangnya NMAX. Tapi mungkin karena berat ya, karena beratnya beda. Soalnya kalau penulis butuh ngerem sampai belakang ngelok, ban belakang terkunci, itu bisa ya pakai NMAX itu di kecepatan berapapun. Jadi bikin ban belakang ngelok bisa. Jadi enggak pakemnya mungkin karena lebih karena beratnya NMAX yang lebih besar daripada ini. Kalau mungkin beda 40 kilo mungkin, karena kan NMAX 2 ini ringan ya, mungkin 80-an mungkin, sementara NMAX 128 kalau nggak salah. Remnya termasuk ekstrim juga ya. Ini akselerasi dengan Genio, wah nggak banding ya. Kalah lah kalau sama Honda ini tariannya. Setelah ganti belt dan roller sembuh apa sing salah. Sepertinya memang membetulkan arah, membetulkan ujung pro kapasitor itu benar-benar mempengaruhi ya. Walau mungkin dari sisi power nggak terlihat ya, karena memang ya ini motor lambat. Tapi dari sisi kalau gas dilepas itu, gasnya jadi muter lebih lama. Saya sebentar, bisa nunjukkan nggak ya? Sayang jalannya rame ya, anginnya juga kencang. Jadi kalau habis dilepas gas biasanya itu agak cepet kan matinya mesin. Ini enggak. Jadi biasanya kalau lepas gas langsung gitu kan, itu gantungnya lama kalau dilepas gas gitu. Jadi gantung gasnya itu lebih lama. Jadi kayak gini nih, gantung gasnya lebih lama. Jadi kayak gini ya. Ini emang nggak kelihatan ya akselerasinya kayak gimana. Nah, lepas gas kayak gini nih loh, itu gantungnya lama gasnya, nggak kayak nggak menghambat gitu, tapi gitu ya. Ya mungkin ini dari desainnya juga ya, desainnya ECU nya Suzuki. Jadi gasnya bensinnya masih disuplai ketika gasnya dilepas. Nah, kalau gas dilepas gitu RPM-nya turunnya lama. Walau kecepatannya termasuk rendah juga nih. Itu ya yang terutama penulis rasakan. Kalau akselerasi, wah sulit penulis ngerasakan kalau di motor ini. Apalagi karena setelah perubahan belt, sulit membedakan antara gas separuh sama gas full. Itu hampir nggak kerasa bedanya ya.
Jadi dari 0 ke setengah terasa, dari setengah dari ke full nggak begitu terasa perbedaannya. Ya wes lah, gitu aja. Mungkin karena setelan motor irit ya, bukan motor bertenaga, sehingga gaspolnya pun dibatasi masukannya. Wes gitu aja lah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.